Cehukiyu, kamu tidak punya mobil, rumah, atau pekerjaan. Bahkan tidak bisa memberikan mahar 800.000. Kamu masih berani untuk mencari pasangan. Sekarang saya memang tidak punya uang. Tapi di rumah saya masih ada kolam ikan. Sementara itu, kamu, Jiang Shuang, kamu sudah hamil dengan anak orang lain. Kamu masih punya muka untuk mengajukan permintaan padaku. Siapa yang memberi kamu keberanian? Syukuri saja anak itu menggunakan nama keluargamu. Lagi pula, kolam ikan rusak di rumahmu itu bisa menghasilkan uang? Kamu tunggu saja untuk hidup sendiri seumur hidup. Pria berkepala bawah. Ada apa dengan kolam ikan di rumah saya? Saya akan mengurusnya dengan baik. Saya juga bisa menghasilkan banyak uang. Bola naga masuk ke dalam tubuh, mengendalikan sungai dan lautan, memurnikan sumber air, mengembangbiakan ikan. Bagaimana saya bisa tiba-tiba muncul di sini? Aku sungguh mendapatkan bola naga. Itu bukan ilusi. Bola naga di tangan. Usaha budidaya saya sangat menjanjikan. Saya bisa menangkap ikan dan kepiting untuk menghasilkan uang terlebih dahulu. Kemudian memperbesar skala kolam ikan. Coba tangkap beberapa ikan dulu. Paman, Kyuzi sudah datang. Ayo. Sudah datang, ya? Masih bawa barang apa lagi? Wah, di mana beli ikan kura-kura sebesar ini? Setidaknya bernilai 1.000 atau 2.000. Paman, ini bukan saya yang beli. Saya baru saja menangkapnya di sungai. Ai, ini masih ada begitu banyak kepiting. Yang ini begitu besar. Semuanya adalah liar. Selagi masih hidup, cepat bawa ke pasar untuk dijual. Ayo pergi. Ayo, ayo, ayo. Ayo lihat-lihat. Lihatlah, untung kita datang cepat. Dia masih hidup. Bisa dijual dengan harga yang baik. Ini bukan keluarga Chu yang selalu menganggur? Keluarga Chu, paman dan keponakan, hari ini berani datang ke pasar ikan? Jangan-jangan memang ada barang besar? Dengan kemampuan keluarga Chu ini, bagaimana mungkin ada barang besar? Mereka punya kemampuan itu? Kenapa bahkan wanita yang dijodohkan pun harus diremehkan? Menganggap rendah siapa? Buka matamu dan lihatlah. Apa? Ternyata memang ada barang besar. Astaga, kura-kura ini, setidaknya lebih dari 20 pon. Berapa tahun dia harus tumbuh agar sebesar ini? Sebesar ini pasti sudah hampir menjadi makhluk ajaib, kan? Lau Chu, kami di Hotel Wangge menerima kura-kura ini. Kura-kura liar bercangkang lunak 75 yuan per kati. Saya tawarkan 120. Kura-kura sebesar ini pasti barang langka. Jika dijual lagi, pasti bisa menghasilkan banyak uang. Siapapun yang menaikkan harga tidak menghargai saya. Jelas bisa menawarkan harga yang lebih tinggi. Orang ini membuat saya kehilangan keuntungan. Setidaknya lebih dari 1.200 per kati. Aku ambil itu. 200 per kati. Aku ambil itu. Bagus. Bukankah ini sukinya dari Hotel Bolang? Nona Su, keluarga terbesar di Hecheng mengambil tindakan. Kami tidak punya peluang lagi. Kura-kura besar liar. 200 per kati. Kami di Hotel Bolang ambil. Jika bisa menjalin hubungan dengan hotel besar ini, hasil tangkapan ikan di masa depan tidak akan sulit dijual. Baiklah. Jadi tidak perlu ditimbang. Hitung saja 20 pon. Bos, kami juga punya beberapa kepiting besar di sini. Mau? Ini baru bulan Juli. Sudah ada kepiting sebesar ini. Kami juga ambil semuanya. Pemuda, semua ini kamu tangkap sendiri? Iya. Oke. Tambahkan kontak. Nanti kalau ada barang, hubungi saya langsung. Saya benar-benar tidak menyangka. Kura-kura ini begitu berharga. Iya, harganya begitu tinggi. Tidak sedikit terjual. Tentu saja. Tidak menyangka. Kami sudah kembali. Kembali. Sudah terjual habis? Sudah semuanya terjual. Sudah terjual. 24.000. Wah, begitu banyak ya? Tentu saja. Veteran turun tangan. Satu setara dengan dua. Oke, oke, oke. Semua ditangkap oleh Xiao Qiu. Apa urusanmu? Makan sedikit dulu untuk mengganjal. Itu masuk akal. Xiao Qiu punya keterampilan ini. Kerja di mana? Baru saja berpisah tidak lama. Langsung menelepon saya. Apakah ada sesuatu yang penting? Halo, Su ke-9. Cehu Qiu. Sangat mendesak. Sangat mendesak. Ini tentang menangkap ikan. Beberapa ikan koi. Beberapa ikan tilapia. Dan beberapa kepiting. Seharusnya cukup. Apa ini?
Saya datang untuk melihat. Aneh, lokasinya tepat di sini. Wah, banyak sekali ikan. Masih ada kepiting besar. Kenapa kamu di dalam air? Saya menemukan barang bagus. Cepat lihat. Keran besar berwarna-warni ini. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Tentu saja. Kalau tidak, apakah saya bisa terjun sendiri? Keran besar berwarna-warni ini. Saya akan mengeluarkan 100.000. Bos, pelan-pelannya. Dalam sehari, saya sudah menghasilkan 200.000. Tapi, sekali dua kali masih bisa. Jika terlalu lama, orang lain pasti akan mengetahuinya. Kita perlu memikirkan solusinya. Sudah ada. Saya bisa memelihara ikan di kolam saya. Dengan Dragon Ball. Ini terlalu bau. Saya berharap kolam ikan ini bisa menghasilkan uang. Hanya untuk memurnikan kualitas air saja sudah memakan banyak uang. Untungnya, aku punya bola naga. Tidak bau lagi. Masih ada sedikit rasa manisnya. Sekarang masalah kualitas air ini sudah teratasi. Mari coba lagi dengan nutrisi. Kebetulan bisa mencoba kemampuan baru Dragon Ball. Ternyata, Dragon Ball ini memang hebat. Selanjutnya, tinggal ikan saja. Udang, bibit kepiting. Ini bisa saya lakukan sendiri, tanpa mengeluarkan uang. Kian kian kian. Yu kian kian. Kian yu. Air yang dipelihara oleh bola naga. Kecepatan pertumbuhan ini harus lebih cepat dari sebelumnya. Barang-barang ini seharusnya bisa dijual setelah beberapa waktu. Hei, wanita cantik dari Suda. Ini baru setengah hari. Tidak mungkin kau akan memintaku untuk masuk ke sungai lagi, kan? Bukan. Kamu akan menjadi kaya. Fermentasi anggur. Keran besar yang hari ini. Seseorang ingin membelinya. Tawarkan harga. 3 juta. Berapa? Barang yang saya ambil sembarangan. Ternyata bernilai 3 juta. Tapi sudah dijual seharga 100.000 kepada sukinya. Tidak bisa hanya karena uang sedikit ini. Tidak bisa dipercaya. Meskipun keran ini, saya sudah membelinya. Tapi pada awalnya, saya tidak tahu ini begitu berharga. Jadi, saya harus membayar selisihnya padamu. Oh, tidak perlu. Barang yang sudah dijual kepada Suzong, itu sudah menjadi milik Suzong. Tidak perlu membayar selisih. Bagaimana bisa begitu? Dengan cara ini, bukankah kerugianmu jadi besar? Suzong, kita berdua meskipun belum lama kenal, tapi kamu bisa mempercayai saya. Biarkan saya menyediakan barang untuk hotel. Saya juga bukan orang yang tidak bisa dipercaya. Orang yang mengabaikan moralitas demi keuntungan. Jadi uang ini, saya sama sekali tidak bisa menerimanya. Tidak menyangka, dia ternyata adalah orang yang sangat setia dan berprinsip. Tuan Chu, saya tidak menyangka. Kamu ternyata tidak mau uang ini. Sebenarnya, hotel memang mengalami beberapa masalah. Hotel, ada apa? Sekarang adalah masa larangan menangkap ikan. Berbagai produk perairan. Semuanya sedang naik harga dengan drastis. Hotelnya, pengeluaran juga besar. Di akun, memang sudah tidak banyak uang lagi. Hotel mengalami masalah. Semuanya bersedia mengganti selisih harga untuk saya. Wanita cantik Su ini masih bisa diandalkan. Kedepannya, akan menjual hasil tangkapan ikan dari dia. Tuan Chu, karena kamu tidak mau uang ini, maka saya akan mengonversi kerang pelangi menjadi saham hotel untukmu. Maka saya akan mengonversi kerang pelangi menjadi saham hotel untukmu. Ini setara dengan mengganti kerugianmu. Tuan Su, kau begitu percaya padaku? Tuan Chu, kamu adalah orang yang setia dan berprinsip, dan telah membantu saya dengan besar. Saya tidak bisa membiarkanmu merugi. Baiklah, tapi kita harus sepakat dulu ya. Saya tidak terlibat dengan hotel. Setiap manajemen dan keputusan, saya hanya bertanggung jawab untuk pasokan. Baik, saya minta seseorang untuk mengirimkan kontrak. Pemegang saham besar Chu. Ayo lihat kontraknya. Tidak perlu. Saya percaya pada karakter bos Su. Karena kamu begitu mempercayai saya, maka saya akan meminta seseorang untuk menangani kontrak dengan baik. Oke, silakan Anda sibuk dulu.
Saya pergi melihat kolam ikan saya. Berusaha. Pasokan normal. Kepiting yang baru saja dimasukkan kemarin. Hari ini sudah besar satu lingkaran. Kepiting ini sudah berkualitas tinggi. Tapi masih ada ruang untuk tumbuh. Pelihara beberapa hari lagi. Pendapatan bisa terus berlipat ganda. Jadi jika pasokan dalam 2 hari ini, harus turun ke sungai sekali lagi. Halo Bu, ada apa? Nak, bagaimana kencan buta di rumah? Hancur. Saya lupa tentang hal ini. Apa? Bukankah kamu pulang untuk kencan buta? Oh ini, sebenarnya, saya sudah punya pacar. Maka cepat bawa dia pulang. Tunjukkan kepada Mama. Tolong, tolong. Aduh, orang tuaku bersikeras melakukan panggilan video. Lihat pacar saya. Su, wanita cantik. Anggap saja saya memohon padamu. Tolong bantu saya sekali ini. Bagaimana? Apakah kamu punya rencana jahat? Tidak ada. Kalau tidak, begini saja. Tolong bantu saya sekali ini. Saya punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Tenang saja. Pasti kejutan besar. Speaker sudah dinyalakan, ini pacar saya, Sukinya. Xiao Qiu, ada yang sudah diketahui. Apakah kamu menjadi penculik? Apa? Maksud ibumu adalah, kamu tidak layak untuk gadis itu. Maksudnya saya tidak cukup baik? Kalian berbicara, speaker sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan. Speaker sudah dinyalakan, oh jadi ini Xiao ya? Ya, halo Bibi. Sangat cantik. Speaker sudah dinyalakan, sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan. Telepon sudah selesai. Ceritakan padaku dengan cepat. Kejutan itu apa? Ini benar-benar. Anak ini masih mengurus kolam ikan? Kolam ikan ini dulunya adalah selokan yang bau. Kapan menjadi sebersih ini? Ini adalah kejutan yang dia maksudkan. Kolam ini terlalu bersih, ya? Dan ada kepiting sebesar ini. Memang benar. Saya juga benar-benar tidak tahu. Kapan anak ini diam-diam mengubahnya? Kolam ikan ini. Ini benar-benar kejutan besar. Mentimun ini bagus. Ayo makan mentimun. Begitu harum. Apakah ini benar-benar mentimun? Bos. Enak, enak. Mentimun ini enak. Bawa pulang untuk diuji. Siapa tahu. Bisa menjadi papan nama baru hotel kita. Siapa yang meletakkan perangkap ini? Apakah ini mengganggu sumber penghasilanku? Dari desa Wangjia. Dari desa Wangjia. Apa yang sedang kamu lakukan? Oh, mahasiswa dari keluarga Chu, ya? Tidak bisa bertahan di kota sihir. Kembali ke kota Hi untuk menangkap ikan. Itu kamu. Wang Zhengguang. Ingatanmu cukup baik. Sepertinya saat sekolah aku sering memukulmu. Tidak sedikit membuatmu ingat. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa masuk universitas? Perangkap ini kalian yang pasang? Iya, kami yang pasang. Ada masalah? Jika saya tidak salah ingat. Ini adalah wilayah desa Chu kita, kan? Saya juga bilang ini wilayah kita. Baiklah, sepertinya. Tidak lagi. HMPH. Berbicara dengan logika. Apakah bisa menghasilkan uang? Biarkan aku katakan yang sebenarnya padamu. Ini yang bisa menghasilkan uang. Kakak Zhengguang. Kenapa harus berbicara banyak dengan dia? Pukul dia sekali dan buang saja. Ini juga mengganggu kita menangkap ikan. Jangan. Kakak Wang saya adalah orang yang berbicara dengan logika. Kamu bilang ini wilayah kalian. Biarkan orang datang merebut. Jika saya kalah, saya akan pergi segera. Tapi, kamu akan kalah. Segera pergi. Sampai jumpa di Hecheng. Seseorang ingin membunuh bos besar kalian. Kakak Zhengguang hebat. Orang-orang dari desa Chu mereka. Semua sudah pergi bekerja di luar. Bahkan jika menelepon. Tidak ada yang bisa dipanggil. Nah, saya memberi kamu kesempatan. Meminta bantuan. Baik. Ini adalah apa yang kamu katakan. Halo. Apakah ini bagian keamanan? Seseorang ingin membunuh bos besar kalian. Orang ini terlihat agak mencurigakan. Jangan takut. Kami adalah pemasok untuk borang. Manajer Chen adalah dukungan kami. Kami adalah pemasok untuk borang. Manajer Chen adalah dukungan kami. Seperti kamu yang tidak punya kekuasaan atau pengaruh, mahasiswa. Bagaimana kamu bisa melawan saya? Manajer Chen akan mencekikmu. Seperti menghancurkan seekor semut. Begitu mudah.
Selamat pagi, bos. Orang ini memanggil 4 petugas keamanan. Jangan takut. Ini hanya gertakan. Tidak bisa bertahan di kota sihir. Kembali saja. Berpura-pura. Bos. Hanya anak-anak ini yang ingin menghadangmu. Mereka bahkan ingin membunuhku. Oh tidak. Apa? Mereka berani. Lagi pula gaji kami. Semua diberikan oleh bos. Selama Anda memberi perintah, saya bisa melumpuhkan mereka jika perlu. Oh. Desa Chu bahkan ingin melumpuhkan kakiku. Ayo, kakiku ada di sini. Jangan sampai benar-benar membunuhku. Ayo bertindak. Tolong. Sudah diselesaikan, bos. Kamu sudah selesai. Berani kamu memukulku. Biarkan mereka tahu kamu menghambat pengirimanku. Percaya atau tidak, Hotel Bolang akan membuatmu tidak bisa bertahan di kota sungai. Kamu adalah pemasok Hotel Bolang. Bagaimana saya tidak tahu? Belum pernah mendengar. Kamu memang belum pernah mendengarnya. Jika mereka tahu, kamu menghambat pengiriman saya. Siapa bilang 10 nyawa tidak cukup untuk dikirim? Siapa bilang 10 nyawa tidak cukup untuk dikirim? Pak Su dari Hotel Bolang sudah datang. Cukiu, kali ini kamu pasti mati. Pak Su, kenapa kamu datang sendiri? Kenapa kamu berkelahi? Tidak terluka, kan? Tidak. Ini adalah taktik saya untuk menunjukkan kelemahan kepada musuh. Apakah saya berbicara denganmu? Cukiu ternyata mengenal Pak Su. Bagaimana mungkin ini? Cukiu bukan seorang yang baru pulang ke desa. Mahasiswa miskin, kan? Kamu tidak apa-apa, kan? Mereka adalah pemasok Hotel Bolang. Tidak jelas. Nanti tanyakan siapa yang bertanggung jawab. Kita buka bersama. Pak Su, jangan sampai kamu tertipu. Cukiu hanyalah seorang yang baru pulang ke desa. Mahasiswa. Kami yang sebenarnya. Pemasok Hotel Bolang. Ditunjuk oleh manajer Chen. Yang kamu sebut itu. Di mana manajer Chen? Saya bisa memecatnya dengan satu kalimat. Cukiu. Kamu pikir kamu adalah pemilik Hotel Bolang? Pak Su ada di depanmu. Kamu masih berani bicara besar. Manajer Chen adalah orang yang bisa kamu ajak bicara. Apa yang kamu katakan tidak salah. Dia adalah pemegang saham Hotel Bolang. Artinya, dia adalah bosnya. Kamu. Ternyata kamu adalah bos Hotel Bolang. Kenapa aku tidak mungkin? Pak Su, tidak bisa. Kami sudah menyiapkan hasil tangkapan. Aku mohon, berikan kami satu kesempatan lagi. Sudah terlambat. Aku bilang kamu. Kenapa kalian memasang jaring di desa keluarga Chu kami? Jadi kalian ingin mencuri ikan? Mungkin sebelumnya hasil tangkapan sedang ketat. Departemen logistik baru menemukan mereka. Nanti aku akan menyuruh orang untuk menyelidiki dengan jelas. Ayo pergi. Cehukiyu. Karena kamu memutuskan jalanku untuk mencari nafkah. Jangan salahkan aku jika aku tidak memberimu jalan hidup. Liang Shan. Tidak baik. Sudah terjadi. Tadi aku baru saja turun ke ladang. Melihat beberapa penduduk desa Wang. Dengan mencurigakan. Tunggu sampai aku mengejar mereka. Mereka sudah lari. Meninggalkan beberapa botol pestisida. Apa? Cepat. Ayo. Ini dia. Para kuat. Ini ingin membuat tanah saya ini menjadi rusak semua. Mereka juga pergi ke kolam ikan. Melepaskan banyak ikan kecil. Dan mereka yang meninggal di pantai. Pembersih. Desa Uang. Sepertinya. Sebelumnya saya terlalu baik kepada kalian. Bagaimana kalau kita lapor polisi? Tidak perlu makan. Saya punya banyak cara untuk menghadapi mereka. Mencari naga dan membagi emas melihat gunung yang terjal. Sekali jaring diturunkan, ikan penuh. Hai semua, selamat malam. Penyiar. Tampaknya ada penangkapan ikan di depan. Bolehkah kita pergi melihat? Memelihara di sungai sambil tersenyum. Sekali jaring diturunkan, saya dapat banyak. Hai, adik laki-laki. Permisi, apakah kamu sedang memancing? Iya. Ini kamu. Saya adalah seorang penyiar outdoor. Sesuai permintaan para penggemar. Khusus datang untuk mewawancarai Anda. Oh, begitu ya. Apakah sudah mengaktifkan kecantikan? Sudah. Lihat. Wah, banyak sekali orang di sini. Iya. Ini memancing di depan puluhan ribu orang. Tidak boleh terlalu mencolok.
Aduh, sepertinya kali ini bos tidak mendapatkan ikan. Sungguh disayangkan ya. Untungnya tidak ada yang terangkat. Ini apa? Ya Tuhan. Wah, begitu banyak batangan emas. Apakah saya seberuntung ini? Ikan tidak terangkat. Mengangkat satu kotak batangan emas. Usahanya kecil. Wang Meili, saya butuh kotak seberat ini. Wang Meili, saya butuh koper yang lebih berat. Berdasarkan harga emas saat ini, kotak ini, takutnya bernilai lebih dari 3 juta. Berapa? Lebih dari 3 juta. Saya juga ingin 3 juta ini. Tapi, saya tidak ingin di depan puluhan ribu orang. Mengambil lebih dari 3 juta ini. Bos. Di sini ada satu kotak lagi. Apakah kita harus membukanya dan melihat? Generasi. Dikemas dengan sangat baik. Pasti barang selundupan yang ditinggalkan. Bos. Di ruang siaran saya ada ahli penilai barang. Dia bilang, ini adalah barang antik. Nilainya setidaknya 10 juta. Berapa? 10 juta. Bos. Apakah kita harus melanjutkan untuk menangkap lagi? Ya ya. Puluhan ribu orang menyaksikan. Mengangkat begitu banyak barang antik dari sungai. Pertama-tama, bisa tidak kita menjaga ini? Puluhan ribu orang menyaksikan. Mengangkat begitu banyak barang antik dari sungai. Pertama-tama, bisa tidak kita menjaga ini? Bos, ruang siaran saya. Seseorang ingin membeli barang-barang antik ini. Tidak bisa. Tidak dijual. Baiklah. Di ruang siaran itu ada yang bertanya. Bos berencana bagaimana untuk menangani barang-barang antik ini? Ayo. Wah, ternyata dia adalah seorang pengusaha patriotik. Jadi, apakah kamu biasanya santai? Apakah ada hobi atau minat? Saya, efek harian. Suka bertani. Saya suka memelihara ikan. Apa? Aduh, jarinya kosong lagi. Bagaimana bisa hidup seperti ini? Wang Zhengguang telah menyinggung saya. Aku punya bola naga. Bisa mengendalikan kawanan ikan. Jangan berharap bisa menangkap ikan lagi. Apa? Saya sekarang datang. Ada apa? Sudah menu? Kenapa terburu-buru memanggil saya kembali? Lihat ini. Laporan pengujian. Berdasarkan hasil pengujian, kepiting dan mentimun. Banyak elemen mikro yang bermanfaat bagi tubuh. Ini apa? Aduh, itu adalah kepiting di kolam ikanku. Dan mentimun di kebun sayur itu. Hari itu setelah saya pergi, saya merasa ada yang tidak beres. Jadi, saya meminta seseorang untuk memeriksa kualitasnya. Itu pasti tidak biasa. Lagi pula, saya menggunakan air Dragon Ball untuk memelihara kepiting dan mentimun. Aduh, kamu tahu, apa arti laporan pengujian ini? Begitu para bos kaya itu melihatnya, mereka pasti akan mengeluarkan uang banyak untuk mencobanya. Serius? Itu hanya laporan pengujian. Aduh, kamu tidak mengerti. Barang ini benar-benar bagus. Jadi saya datang mencarimu kali ini. Hanya untuk berdiskusi sedikit. Mengeluarkan paket kesehatan seperti ini di kemudian hari. Bisa diluncurkan. Apakah ada kekhawatiran? Ada. Kolam ikan dan kebun sayur sedikit kecil. Saya khawatir pasokan di kemudian hari tidak mencukupi. Memang terlalu kecil. Dengan kemampuan saya sekarang, sepenuhnya bisa mengandalkan Dragon Ball. Menguasai lebih banyak sumber air. Jika demikian, hasil tangkapan ikan akan terus mengalir. Ini akan saya cari solusinya. Kamu hanya bertanggung jawab. Tenang saja. Berani? Lakukan. Aduh, mereka baru saja mengirimkannya kepadaku. Pengusaha patriotik. Bukankah itu hanya memperbesar skala? Sederhana.
Saya merasakannya. Kekuatan aliran air. Ternyata mengolah aliran air. Begitu mudah ya. Sekarang, saya tidak hanya bisa mengolah lebih banyak aliran air, tapi juga bisa mengembangkan kehidupan air. Bahkan kualitas air ini, hampir sama dengan kolam ikan di rumah kami. Luas dan volume kolam ini, jauh lebih besar daripada kolam ikan di rumah kami. Seluruh Gunung King, dapat dipengaruhi oleh kualitas air di sini. 10 lebih puncak gunung. Berapa banyak tanah yang bisa diairi oleh air suci ini? Jika saya bisa menguasai seluruh Gunung King, mengolah semua aliran air di sini, jangan katakan tentang hotel bolang. Bahkan jika itu puluhan atau ratusan, saya juga bisa menyediakan hasil perikanan terbaik. Ikan kecil. Di sekitar sini, ada berapa urat air? Saya sudah mengunjungi total 3 aliran. Di tempat yang lebih jauh masih ada banyak sungai. Masalah skala. Saya sudah memikirkan solusinya. Sekarang, bisa mengeluarkan itu. Yang membuat semua orang kaya. Menjadi gila karenanya. Laporan pengujian. Bos Su, saya bisa mengerti. Kamu ingin memperluas ide tentang hotel borang. Tapi, ini terlalu berlebihan, kan? Sebuah mentimun biasa. Dalam laporan kualitas, berani menulis bahwa itu bermanfaat bagi tubuh. Semua vitamin A ditulis di sini. Kenapa Anda tidak menulis huruf-huruf alfabet di dalamnya? Untukmu. Apakah Anda tidak percaya pada hotel borang kami? Apakah Anda begitu tidak percaya? Bos Su, bukan kami tidak mau percaya padamu. Pergilah dan tanyakan ke hotel lain. Hotel mana yang berani mengklaim seperti ini? Bahkan jika itu adalah suplemen kesehatan. Tidak bisa ditulis seperti ini, kan? Ini anti penuaan, mencegah kerontokan rambut, dan menurunkan kolesterol. Kenapa Anda tidak menulis tentang kekurangan ginjal? Siapa yang bilang sayuran kami ini tidak mengobati kekurangan ginjal? Kamu sudah datang. Bukan. Ini benar-benar mentimun biasa. Saya pikir ini adalah mentimun marmer putih. Bolehkah saya mencobanya? Bolehkah saya mencobanya? Siapa yang tadi bilang? Barang-barang saya ini menipu? Saya tidak bilang. Silakan semua bos mencicipi. Hotel borang besar. Makanan unik. Sebenarnya, saya sangat mengagumi selera hotel borang besar. Tadi semua adalah kesalahpahaman. Wah, enak sekali. Ini benar-benar makanan yang paling murni dan alami. Sungguh sangat enak. Apakah sudah bisa diproduksi secara massal? Tentu saja. Saya yang turun tangan, kamu masih tidak percaya? Hotel kita sebesar ini. Apakah puluhan hektar itu cukup? Ribuan hektar lahan pertanian. Cukup tidak? Gunung itu. Tentu saja. Percaya semua orang sudah merasakannya. Ciri khas hotel borang besar kita, bukan?